Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad atana rahmatan wa ni'matan wa sihhatan dhahiran wa batinan hatta nastati'an najma' fi hadhil majlisul Quran di Kementerian Agama Kota Surabaya. Asallahu bi barakati hadhil majlis wa bi barakati hadhil ta'allum qad taqabbal du'ana uridana ajatana fid dunya wal akhirah. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim Al-Fadil, kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim, dan juga seluruh Dewan Pimpinan dan juga staf di Kementerian Agama Kota Surabaya, dan tidak lupa kepada teman-teman saya ASN Kementerian Agama Kota Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dalam kesempatan ini mari kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur di pagi yang cerah ini. Kegiatan kita yakni Khatmul Quran bersama Bapak Kemak Kota Surabaya serta Bapak Kasih, 10 Kasih yang ada di Kementerian Kota Surabaya dan seluruh ASN Kota Surabaya yang senantiasa aktif dalam kegiatan Khatmul Quran di pagi hari ini. Pertama-tama dalam kesempatan ini mari kita senantiasa mohonkan rahmat Allah. Semoga amalan kita di pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam yang lupa kita pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar." Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, 10 hari di awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Pertengahan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu maghfirah, dan yang ketiga adalah dari tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan itu adalah itqun minan nar, kebebasan dari neraka. Mengenai awal rahmatun, awalnya rahmat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, sehingga ketika kita berada di awal bulan Ramadan sampai 10 hari kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu kita tidak pernah puasa, barangkali tidak pernah tadarus Quran, tidak pernah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Alhamdulillah, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mampu melaksanakan puasa, qiyamul lail, tadarus Quran, dan amalan-amalan lainnya. Wa usatuhu maghfirah, dan di pertengahan kita mengharap dari amalan-amalan yang kita lakukan, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di antara hijab kita, jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa-dosa kita. Di antara sebab musabab mengapa doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah, karena dosa-dosa kita. Jika kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunannya, tentu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Beberapa ulama menjelaskan penjelasan kebebasan dari api neraka itu tidak semata-mata langsung orang yang puasa di bulan Ramadan akhirnya langsung, tetapi
lebih dalam maknanya dengan beraktivitas di akhir bulan Ramadan, lebih semangat lagi karena sebentar lagi kita akan tinggal Ramadan. Dari mulai awal kita tingkatkan ibadah kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, amalan-amalan sunnah yang lainnya kita lakukan lebih banyak, lebih giat. Tentu amalan-amalan inilah nanti yang akan membebaskan kita dari api neraka. Rasulullah SAW telah menyontohkan para kita bagaimana Rasulullah ketika berada di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Beliau senantiasa lebih bersungguh-sungguh dari hari-hari yang sebelumnya. Rasulullah senantiasa meningkatkan, menerapkan ketinggiannya. Rasulullah SAW ketika berada di akhir 10 akhir bulan suci Ramadan senantiasa membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, dan Rasulullah SAW di akhir Ramadan senantiasa i'tikaf, yakni di malam 10 hari bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di tema hari ini yakni i'tikaf, manfaat fadilah i'tikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan. Perlu diketahui bahwa i'tikaf itu terbentuk dari kata akafa yukifu kafa, yang artinya adalah menetap atau berdiam diri. Secara bahasa, secara makna yang lain adalah menetap berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena syarat i'tikaf itu adalah di masjid dan disertai dengan niat. Tidak ada istilah nanti ada yang mengatakan kemana, ke warung kopi mau i'tikaf, tidak ada. Ke tempat-tempat di mana sepi-sepi kita i'tikaf, tidak. I'tikaf, pengertian i'tikaf itu ini berada menetap diri, atau istilahnya menetapkan diri, berdiam diri di masjid guna untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa saja yang dilakukan ketika i'tikaf? Di dalam cara mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa amaliyah dalam i'tikaf diantaranya adalah melakukan sholat, melakukan zikir, baca tasbih, baca tahmid, melakukan membaca Al-Quran, talabul ilmi, membaca istilahnya itu tentang ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Itu adalah diantaranya aktivitas-aktivitas i'tikaf. Jadi di i'tikaf itu tidak dimaknai dengan diam diri saja di masjid, tidak melakukan apa-apa, tidak, melainkan amalia ibadah di dalam masjid itulah yang namanya i'tikaf. Dan manakala kita mampu menggunakan amalia kita di sebelah akhir bulan Ramadan ini, tentu kita akan bebas dari api neraka. Dan Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa man i'takafa ma'i falya'takif al-asra fi akhir Ramadan. Kenapa? Barang siapa siapa i'takafa, ingin beriktikaf ma'i bersama saya, fa'takif, maka beriktikaflah al-asr akhir Ramadan, yakni 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita iktikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan, tentu kita akan senantiasa iktikaf ditemani oleh Rasulullah SAW. Makna lain, kita akan senantiasa diberikan syafaat Rasulullah, kita senantiasa termasuk golongan-golongan orang yang menghafalkan sunnah, orang yang mencintai sunnah, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, man akhabba sunnati faqad akhabtani, wa man akhabbani kana ma'i jannah. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, maka orang itu seperti mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, tentu dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama. Rasul ini sekali lagi, ini mumpung ini kesempatan kita, rahmat yang begitu besar diberikan pada kita semuanya, khususnya yang hadir
di majelis yakni Khatmul Quran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya dan yang dipelopori oleh Bapak Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim, Ustaz, staf-staf beliau semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan lancar Allah. Mengapa demikian sekali lagi? Karena kita akan menyesal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana akhir lailatin min Ramadan, bahkan as-samawati wal ardu wal malaikatu musibatin li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ayy musibatin ya Rasulullah, ya akan Ramadan. Karena ad-da'wata fihi mustajabatun wal hasanatu mudha'afatun wal adabu matbu'un. Artinya apa? Bahwa ketika akhir dari hari atau bulan Ramadan telah terakhir itu, maka seluruh makhluk-makhluk Allah, langit dan juga bumi, seluruh malaikat musibah dan mengucapkan musibah untuk Muhammad. Ayo musibah ya Rasulullah. Mengapa musibah dikatakan Rasulullah tak kena musibah? Karena perginya bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan seluruh doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-hasanatu mudha'afatun. Hasanatan, kebaikan dilipat gandakan. Wadzunubu maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah, wal adzab matbu'un, dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berpesan, saya sendiri dan juga teman-teman ASN di Kementerian Agama Kota Surabaya, mari di 10 akhir bulan Ramadan ini kita selalu lebih semangat, kita tingkatkan, kita hidupkan makna iktikaf yang kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan. Apalagi nanti ada kegiatan dari Bapak Kepala Kementerian Agama untuk iktikaf bersama. Itu lebih baik seluruh ASN untuk istilahnya iktikaf bersama. Guna untuk apa? Untuk mengambil makna, untuk mengambil fadilah, untuk mengambil syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Rasulullah bersabda, "Mani takafa ma'i falyaktakif al-asra akhir Ramadan." Barang siapa yang berkepingin iktikaf bersama saya, maka iktikaflah di 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita semuanya berikan rahmat Allah dan mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sudah usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.